Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk materi kali ini, silakan dirapikan dulu mejanya dan lihat di samping Anda di sekitar Anda apakah masih ada sampah. Jika ada sampah, silakan buang ke sampah sampah. Ada lagi Bu?
mengelompokkan surat elektronik. Ya. 4.9 melaksanakan pengelolaan surat elektronik. Baik, terima kasih Susi. Nah, jadi manfaat yang akan kita peroleh setelah kita nantinya mempelajari materi ini, untuk kegiatan kamu sehari-hari misalnya nih, ada guru yang meminta Anda mengumpulkan tugas melalui email, Anda sudah bisa. Yang kedua, ketika Anda nanti sudah tamat, Anda mau melamar kerja nih, tapi harus menggunakan email. Nah, Anda sudah bisa mengirim surat lamaran kerja menggunakan email sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar, bagaimana cara menulis email. Oke, selanjutnya ada pun tujuan yang akan kita capai setelah kita mempelajari kegiatan ini adalah yang pertama, bantu Novi membaca. Melalui langkah pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengenal surat elektronik dengan tepat, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan untuk dapat mencapai kompetensi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Baik, selanjutnya dilanjut Novi untuk yang 4.9-nya apa? Melalui langkah pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik melaksanakan prosedur surat elektronik dengan tepat, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan untuk dapat mencapai kompetensi keterampilan, mengamati, mencoba, menyaji dan menalar, dan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan percaya diri. Nah, setelah kita mempelajari 3.9, inilah tujuan yang akan kita capai, baik pengetahuan maupun keterampilan. Ada 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian email, kedua fungsi email, dan yang ketiga adalah prosedur membuat email. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, model yang kita gunakan pada saat ini adalah discovery learning, di mana langkah-langkah yang akan kita lakukan pertama adalah simulasi, kedua mengidentifikasi, mengumpulkan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Nah, jadi nanti simulasi di sini yang dimaksud adalah saya akan menyajikan video, dan video inilah akan kamu lakukan pengidentifikasian, pembuktian, dan juga menganalisis daripada video yang akan saya tayangkan. Caranya, kamu juga akan mengerjakan LKPD. Setiap kelompok saya bagi menjadi 3 kelompok. Setiap siswa saya bagi menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Saya bagi dulu LKPD-nya biar kamu bisa sambil mengerjakan sesuai dengan video yang ada. Kelompok 3 di sana tadi ya. Nah, oke, sudah semua dapat ya?
dua soal tadi berkaitan dengan materi yang pertama tentang email. Nah, silakan kamu jawab pertanyaannya. Jika memang tadi di video Anda kurang jelas mengenai materinya, Anda bisa membuka modul kembali atau mencari literasi lain melalui internet. Waktu Anda dalam mengerjakan 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Iya sayang. Nama kelompoknya kita main nama-nama bunga ya. Silakan tentukan kelompok Anda. Bentuk di kelompok-kelompoknya sayang. Bunga. Tulis ada di sini. Modulnya tinggal. Bisa? Ini tulisannya di halaman 6 ya sayang ya. Jawabannya di lembar nomor 6. Jawabannya di lembar nomor 6 mana jadi cantik. Nah, di jawabannya di sini ya. Saya mulai dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Maju ke Bu. Iya sayang, maju dong. Yang lantang ya, biar teman-teman yang lain kedengaran suaranya. Baiklah, saya dari kelompok 2 Ya. Kongrek. Ketuanya Susianti, anggota 1 Nurmi, anggota 2 Sri. Hasilnya yaitu surat elektronik atau elektronik my adalah salah satu bentuk atau cara pengiriman surat, informasi atau pesan bisnis dan non bisnis yang dilakukan secara elektronik tanpa kertas dan tanpa jasa pengiriman. Kemudian fungsinya itu menerima pesan email, membaca pesan email, dan mengirim pesan email. Kemudian perbedaan antara surat email, perbedaan antara surat biasa dengan email, yaitu kalau surat biasa umumnya pengirimannya perlu membayar, kemudian dengan membeli perangko. Tetapi kalau surat elektronik umumnya biayanya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet saja. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Ada yang sama atau berbeda? Kelompok yang lain? Beda Bu. Oke, silakan kelompok berapa ini sayang? Boleh ditambah? Ini kelompok 3 Bu. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Baiklah, pertama-tama saya perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 3 dengan nama Bunga Dahlia, diketuai oleh Nirwana, anggota 1 yaitu saya sendiri Martina, dan anggota 2 yaitu Nurahaina. Adapun hasil dari diskusi kami dari kelompok kami yaitu mengenai surat elektronik, yaitu elektronik email atau yang lebih akrab disebut dengan e-email, merupakan jenis korespondensi terbaru yang memanfaatkan pengembangan teknologi terkini. Kemudian perbedaan yang kami peroleh antara surat elektronik dengan surat biasa yaitu 1. Menjawab pesan email yang masuk, kemudian meneruskan pesan email yang masuk ke pemilik selain beberapa fungsi di atas. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditambahkan? Ada Bu.
email elektronik mail adalah surat menyurat dalam internet. Adapun fungsinya, yang pertama menyimpan pesan yang telah dikirim atau diterima. Yang kedua mengelola daftar alamat email. Dan yang ketiga menambahkan file untuk pesan yang akan dikirim. Dan yang terakhir memisahkan file dari pesan yang masuk. Ada lagi? Udah. Oke, terima kasih. Berikan aplaus pada kelompok. Bagaimana dari tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Selesai? Sudah? Tidak cukup. Oke. Jadi email, saya refleksi sedikit. Email adalah surat elektronik yang dibuat dengan menggunakan jaringan internet. Jika kamu menggunakan membuat email atau mengirim email menggunakan komputer, maka yang dibayar adalah menggunakan jaringan tadi. Sedangkan kalau kamu menggunakan HP, maka yang kita bayar adalah kuotanya. Oke, sampai sini paham? Sedangkan surat biasa biasanya menggunakan perangko dalam mengirim surat. Jika tidak ada perangko, maka tidak bisa mengirim surat. Dan jangka waktu pengirimannya juga berbeda. Kalau menggunakan email, pada saat kamu tekan send atau kirim, maka surat tersebut sudah sampai ke penerima. Jika di tempat penerima ada jaringan internet, atau yang kedua tidak mati listrik. Kalau dia mati listrik sampai subuh tuh nggak bakal nyampe. Ya, jadi ada dua itu. Terus kalau misalnya surat biasa atau menggunakan biasa, jangka waktu paling lama pengirimannya adalah 3 hari dari surat tersebut dikirim. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur membuat email. Ini akan membantu Anda untuk menjawab soal di nomor 7. Ya, silakan diperhatikan baik-baik. Bagaimana untuk membuat email di Google atau tidak? Langkah pertama yaitu buka web browser Anda. Dalam hal ini saya menggunakan Google.com. Ketikkan www.gmail.com, Gmail. Pada halaman utama Gmail, tepat di bagian kanan atas ada tombol bertuliskan buat akun. Klik. Di sini Anda diminta untuk Keep silent, please. Oke. Nah, silakan kamu kerjakan salah satu aja deh ya ke depan untuk menjawab soal ini. Siapa yang mau berdepan? Ria, silakan kerjakan soal ini. Oke, nama depannya. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, kita. Nah, jadi inilah cara membuat akun Google. Yang pertama, silakan duduk ya.
kamu harus mengisi nama depan, nama belakang, nama pengguna. Biasanya nama pengguna ini bisa juga disediakan oleh Gmail. Kamu tinggal memilih apakah sesuai dengan keinginan Anda. Jika tidak, Anda bisa mengetik sendiri nama email yang Anda inginkan. Kemudian sebaiknya kata sandi itu terdiri dari 8 kata dengan gabungan antara nomor dan juga angka, boleh juga simbol, untuk menghindari peretasan akun Anda oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Konfirmasi kata sandi ini harus sama antara yang di atas dan yang di bawah. Kemudian tips berikutnya. Sampai di sini saya, ada yang mau ditanya? Sudah jelas Ibu. Ya. Jadi sandi harus 8 karakter Ibu. Iya. Jadi kalau kurang 8 karakter dia merah-merah. Kata Google ulangi lagi ya. Ada lagi? Ada lagi saya? Sudah. Nah, jika materi hari ini sudah selesai, yang terakhir adalah evaluasi. Saya kirim dulu ke grup ya. Saya bagi linknya ke grup. Nanti kamu kerjakan langsung di sini evaluasinya. Oke? Oke, Bu. Nah, oke. Sudah saya kirim, silakan dibuka. Nah, untuk Novena, kamu bisa bantu saya kerjakan langsung di sini. Asik. Satu, dua, tiga. Betul ya? Untuk manisnya, pilih ABCD-nya sayang ya. Pintar. Next. Pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menarik kesimpulan mengenai materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Kita membahas tadi mengenai surat elektronik. Surat elektronik itu apa sayang? Surat yang dibuat, terus apa ini? Menggunakan jaringan internet.